Halo teman-teman semua, di sini saya ingin menjelaskan tentang permasalahan mengenai peningkatan pengguna kendaraan pribadi setiap tahunnya yang berakibat pada kemacetan di ibu kota Jakarta. Kemacetan merupakan permasalahan yang sudah menjamur sejak lama di kota-kota besar, khususnya kota Jakarta. Pemandangan yang dapat dilihat harinya adalah padatnya volume kendaraan yang memenuhi sebagian besar ruas jalan di kota pancoran tersebut. Dilansir dari Antara News, berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, data yang diperoleh adalah pada tahun 2021, jumlah kendaraan pribadi di Jakarta telah mencapai 21 juta unit atau tumbuh sekitar 7,6% dengan sepeda motor yang mendominasi pemegang proporsi tertingginya yang mencapai 75,92% dan pertumbuhan jalan yang hanya 0,01% saja per tahun. Diperparah lagi dengan kondisi jalan Jakarta yang didominasi oleh jalanan yang rusak dan proyek penggalian yang mengharuskan menutup sebagian besar ruas jalan. Seperti itu teman-teman. Selain bertambahnya jumlah kendaraan pribadi di Jakarta, peningkatan jumlah penduduk di Jakarta juga mempengaruhi terjadinya kemacetan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2020 sebanyak 10,56 juta jiwa. Selama 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 hingga tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Jakarta sebesar 0,92% per tahun. Bukan hanya penduduk Jakarta saja, penduduk pendatang dari luar kota juga memadati kota tersebut. Di Dukcapil Jakarta mencatat sebanyak 113.814 pendatang baru yang tiba di Jakarta pada tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 25.926 orang menjadi 139.740 pendatang pada tahun 2021. Setelah itu, pada tahun 2022, jumlahnya bertambah 12.012 orang, sehingga jumlahnya menjadi 151.752. Mengutip dari pemberitaan sejumlah media yang dirilis oleh TomTom Traffic Index, Jakarta menempati posisi ke-29 dari 389 kota di dunia. Di ASEAN, Jakarta menempati urutan pertama kota paling macet, lalu disusul dengan Bangkok, Singapura, dan Malaysia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya mengatasi kemacetan di Jakarta dengan menerapkan kebijakan-kebijakan secara internal dan eksternal. Di antaranya, kebijakan internal. Yang pertama, kebijakan ganjil genap. Yang kedua, jalur pelarangan sepeda motor. Yang ketiga, jalan berbayar atau electronic road pricing. Yang keempat, pembatasan kepemilikan kendaraan. Selanjutnya, kebijakan eksternal. Yang pertama, pembangunan kawasan transit oriented development. Yang kedua, membangun fasilitas integrasi publik. Yang ketiga, meningkatkan jumlah transportasi publik. Yang keempat, melakukan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur transportasi publik. Dari beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, kami menilai solusi terbaik yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta yaitu menerapkan sistem ganjil genap. Kebijakan ganjil genap bertujuan untuk mengatur kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil atau genap. Dalam kebijakan ini, kendaraan dengan plat nomor genap diizinkan beroperasi hanya pada tanggal genap, sedangkan kendaraan dengan plat nomor ganjil diizinkan beroperasi hanya pada tanggal ganjil. Kebijakan ini tidak berlaku untuk mobil aparatur, angkutan umum, pemadam kebakaran, sepeda motor, kendaraan dinas, dan angkutan barang yang memiliki dispensasi khusus.
Penerapan kebijakan ganjil genap dilakukan di lokasi yang sebelumnya menjadi lokasi 3-in-1. Kendala yang dialami oleh pemerintah DKI Jakarta dalam kebijakan tersebut ialah pembangunan infrastruktur jalan, di mana jumlah kendaraan bermotor di Jakarta yang semakin meningkat, sementara ruas jalan tidak bertambah secara signifikan. Alternatif rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut salah satunya yaitu pemerintah DKI Jakarta berupaya mengintegrasikan sistem transportasi publik untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Integrasi transportasi publik sangat penting untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik, sehingga berkurangnya kendaraan pribadi dapat menurunkan kepadatan jalan dan mengurangi kemacetan. MRT berfungsi sebagai tulang punggung transportasi Jakarta, namun untuk berjalan optimal, MRT harus ditopang oleh transportasi pengumpan yang mudah diakses masyarakat. PT Transjakarta telah mendekatkan rute bus Transjakarta dengan stasiun MRT untuk mengurangi kemacetan. Integrasi MRT dengan angkutan publik lainnya seperti KRL, LRT, dan kereta bandara akan menjadikan kehadiran MRT makin optimal, sehingga dengan alternatif kebijakan tersebut dapat memungkinkan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.